Tuhan begitu sayang sama kita. Oh, kita enggak mau menangis, bersyukur. Bukan cengeng, bukan lebay. Kan kadang ada orang bilang, orang GB ini, orang karismatik ini lebay katanya. Enggak lah, enggak cemen kita. Kita kan orang yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, ini firman Tuhan hari ini. Mari kita coba buka Filipi pasal, waduh kenceng banget ini anginnya. Bisa dimatikan ini kok, yang ini. Iya, kebetulan Alkitab saya ini sudah Alkitab zaman Orde Lama. Jadi tidak bisa terbang-terbang dia. Ya, walaupun saya memang sudah save di handphone, tapi ada perlu buka Alkitab juga ya. Oke, sudah. Ini jadi mohon maklum saudara. Bukan berarti saya minta dibelikan, enggak. Ini Alkitab saya yang sangat saya sukai karena di sini banyak catatan. Filipi pasal yang keempat, iya. Sudah bisa disiapkan apanya? Ada kemarin? Iya. PowerPoint-nya. Coba kita baca dulu pasal 4, tampilkan dulu. Sebelum ini ya, coba tampilkan dulu Alkitabnya. Pasal 4, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu ayat dan ayat 7 ya. 1, 2, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan yang tak syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah kebiasaan bersyukur melawan kebiasaan bersungut-sungut. Ya, versus di situ. Ya. Kalau kita sering dulu nonton tinju, saya dulu suka nonton tinju masa-masa Muhammad Ali, Holyfield, ya kan? Dibuat di situ VS. Dulu saya pikir apa? Rupanya artinya itu versus, lawan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan bahwa sesungguhnya kita ini harus menjadi orang yang membiasakan diri untuk mengucap syukur. Amin. Ya, katakan amin dulu. Amin. Iya. Iya. Kebetulan tema gereja kita GBI tahun ini adalah memiliki kebiasaan yang baik. Ya, punya kebiasaan baik karena memang semua kehidupan kita itu harus punya kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu bisa menjadi karakter. Karakter itu bisa membentuk siapa kita. Ya, menjadi orang baikkah atau tidak baikkah. Jadi makanya judul atau tema GBI tahun 2025 adalah apa itu Pak Ko? Pendeta Madya. Ingat masih? Ini sudah pendeta Madya ini Bapak Gembala. Ya, 2 tahun lagi pendeta penuh. Ya. Ada kebiasaan baik katanya. Tapi saya enggak salahkan dia, saya pun lupa. Cuman ada kata kalimat kebiasaan baik. Jadi salah satu kebiasaan baik yang kita harus miliki, kata firman Tuhan adalah bersyukur. Sama-sama katakan dengan saya, bersyukur. Amin. Bersyukur hari ini, amin. Iya, siapa tadi datang dari rumah ada problem, ada sedikit masalah. Tadi mana Jovan? Tadi gimana? Kamu nginap di sini? Berarti tadi malam. Puji Tuhan ya. Saya suka anak-anak muda ini, semangat ya. Nah, kebiasaan bersyukur
akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mau bersungut-sungut. Amin. Ya, apa bersungut-sungut itu? Kalau Alkitab bilang, kalau bahasa Batak, marungut-ungut. Ya, apa bahasa Niasnya, Pak? Ya, babia-bia, bukan si bia-bia. Itu ke sana itu tamasya ya Pak Nik. Kalau si bia-bia kan, ini babia-bia. Kami waktu musda ya kuya, mau ke sana hampir ya. Waktu itu udah teler dia, tidur dia, nggak tahu dia. Kami belok, ternyata biayanya mahal ya Pak Nik. Pulang kami karena udah menipis kas kami. Mau ke si bia-bia. Oh Fabia-bia Bu ya. Fabia-bia. Oh, waduh. Masa Batak bilang marungut-ungut. Ya, siapa di sini yang suka marungut-ungut? Ya. Biasanya katanya yang suka marungut-ungut itu para ibu-ibu. Maaf ya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak enggak pala suka marungut-ungut, tidak suka bersungut-sungut. Jadi orang Israel itu orang yang suka bersungut-sungut. Ya. Coba lanjut. Mereka bersungut-sungut kalau mereka menghadapi ancaman. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 itu pernah mereka keluar dari Mesir, lalu waktu itu dikejarlah sama orang Mesir oleh Firaun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka melihat itu sudah datang dekat mengejar. Oh, mereka kemudian marah sama Musa. Mereka bersungut-sungut, mereka bilang sama Musa, "Kenapa kita jauh-jauh mati di sini? Kenapa kau biarkan kita jauh-jauh harus dikubur di sini?" Nah, ini karena tidak siap apa? Tidak siap menghadapi ancaman. Yang kedua, apalagi? Waktu mereka kekurangan minuman. Dalam Keluaran 15 ayat 22-27, mereka kemudian juga bersungut-sungut. Ya, memang itulah orang Israel. Itulah juga orang Indonesia. Ya, bukan orang Indonesia aja sih, semua. Tidak ada minuman, mereka bersungut-sungut. Apalagi? Waktu mereka tidak ada makanan, Keluaran 16 ayat 1 sampai 10. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan mereka berkata, "Tuhan, kami tidak makan apa-apa." Padahal Tuhan kasih makan, ya kan? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang dia panggil kita lalu dia tidak pikirkan makanan kita. Dia tidak pikirkan minuman kita. Dia pikirin, ya, dia pikirin keamanan kita. Itu sebabnya jangan ada di antara kita berpikir kalau kita di dunia ini tidak dilindungi Tuhan. Amin. Ya, Tuhan lindungi kita. Waktu kita di perjalanan, waktu kita di rumah, saya sering membayangkan begini Bapak Ibu. Seandainya kita di rumah tidak dilindungi Tuhan, datang malapetaka, mau lari kemana kita? Siapa mau menolong kita? Tapi Tuhan katakan, "Aku akan melindungi kamu siang dan malam." Tapi orang Israel bersungut-sungut. Ya, waktu tidak ada minuman, ya, mereka bersungut-sungut. Waktu tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Ya, dan itulah memang manusia. Itu manusiawi. Ya. Pasti semua yang di sini bersungut-sungut semua pernah. Ya. Setuju? Yang tidak setuju bohong. Betul itu, bohong itu. Kalau dia bilang enggak Pak, saya enggak pernah bersungut-sungut. Saya langsung bilang, yang pertama, kamu pembohong. Pendeta aja mau kok bersungut-sungut. Iya kan? Mau bersungut-sungut. Ya, tapi hari ini kita mau lihat bagaimana kita harus memiliki sikap
mengucap syukur seperti firman Tuhan katakan. Mengucap syukur, bahkan dalam 1 Tesalonika saya membaca dikatakan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba kita buka dulu sedikit. 1 Tesalonika pasal 5. Ya. Jadi Tuhan itu menginginkan, mengkehendaki kita ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan gak suka kita itu ya mengeluh, bersungut-sungut. Ya kan? Sawit turun, bersungut. Sawit naik, bersungut. Sampai Tuhan bilang, bingung deh gue, kata Tuhan. Sawit naik, lu bersungut-sungut. Sawit turun, lu bersungut-sungut. Akhirnya dia bikin naik turun. Jantunganlah kita kan. Ya, 1 jam lagi turun. Ya. Sekarang katanya udah banyak di mana-mana nggak ada hujan. Bersungut-sungut. Kemarin waktu hujan, banjir, bersungut-sungut. Ya. Jadi memang untunglah sabar Tuhan ini. Ya. Anak Tuhan di Kilang Mili, di Gerahadura, di Nabara, Sukarame, begitu. Sekarang nggak datang hujan, bersungut-sungut. Bersungut, ya kan? Sumur udah kering. Ya. Waktu hujan kemarin banjir, becek. Ya, bersungut-sungut. Jadi bingung jadinya. Ayo coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5. Coba tunjukkan dulu. Ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat 18-nya. Supaya semangat pagi ini ya. Nggak lama-lama saya nggak lama-lama. Ya, karena saya pun udah melatih juga di pelayanan, nggak lama-lama kalau hari Minggu. Tapi kalau PA bisa lama sedikit. Karena saya berpikir begini, kalau lama-lama pun nanti nggak masuk, ya kan? Kadang kita pikir dia amin, rupanya udah ngantuk, nggak masuk itu, nggak jelas itu. Ya, ayat 15 saya kita baca ayat 18, 1, 2, iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Berarti itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan gak mau, tidak suka anak Tuhan itu mengeluh, bersungut-sungut, marah-marah gak jelas. Apa ini pemerintah sekarang? Ekonomi lemah, itu lemah. Waduh, semua kita bersungut-sungut. Ya. Tapi kata Tuhan, kita harus mengucap syukur. Sebab kita melihat yang pertama, ya, lanjut. Kalau kita mengucap syukur, membuat kita menjadi siapa? Orang yang bisa melihat rencana, ya, Tuhan. Coba yang pertama, ini akan kita miliki kalau kita mengucap syukur. Kita bisa melihat rencana dan maksud Tuhan kepada kita. Dapat melihat rencana dan maksud Tuhan. Karena bersyukur itu artinya ya. Bersyukur itu artinya sepakat, sependapat dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu bersyukur. Sepakat kita, waktu Tuhan izinkan kita sakit, ya. Waktu Tuhan izinkan kita kekurangan, ya. Waktu Tuhan izinkan kita susah, ya. Sependapat dengan Tuhan, itu arti bersyukur itu. Jadi kalau orang berkata ya, waktu dihadapi apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, maka itu orang yang bersyukur. Seperti Ayub dalam kitab Ayub itu, bayangin Ayub. Dia mati anaknya. Saya pernah bilang sama seseorang, jangan kamu bilang saya membandingkan Ayub dengan saya. Waktu ada orang tanya saya, Pak Pendeta sanggup nggak kalau seperti Ayub? Saya bilang, udah deh jangan ke situ saya dibandingkan.
Sebab nggak akan mampu kita. Tapi coba lihat waktu itu Ayub, anaknya mati. Tidak hanya anaknya mati, hartanya habis. Tidak hanya hartanya habis, istrinya pun menyalahkan Ayub. Bayangkan, ya kan? Kalau suami, yang paling dibutuhkan suami itu dukungan istri. Karena saya suami, ya, saya suami, ya kan? Kalau suami sudah dalam masalah, kalau istri bilang begini, udah deh Pak, tenanglah, kita berdoa, berharap sama Tuhan. Oh itu seperti bayam, seperti bayam dimakan Popeye itu bagi saya. Sehingga langsung perkasa kita. Tapi kalau istri udah bilang, itulah. Ya, jadi di sini siapa yang istri-istri? Bukan maksud saya istri kedua, istri. Coba angkat tangan dulu para istri. Yang istri dulu. Jangan kalau belum istri jangan angkat tangan ya. Ah, ini istri. Kulihatnya Inang, aman lah itu. Ya. Kalau seorang suami ini dengar. Ini sebetulnya ceramah untuk para suaminya ini. Para istri, tapi di WBI itu biasanya. Kalau seorang suami kelihatan itu didukung istrinya. Apa itu? Otaknya itu cemerlang. Cemerlang itu otaknya. Kenapa? Karena istrinya selalu mensupport. Walaupun terkadang bisa kami suami ini tindakan kami keliru. Bukan disengaja keliru ya. Tapi kalau istri bilang begini apa? Pak, udah aku ngerti tujuanmu. Udah kita doakan. Tapi kalau dia sudah bilang, gak bisa. Waduh, gak bisa. Aku bilang waduh, istri itulah, suami langsung mengkerut itu. Seperti putri malu. Makanya banyak suami akhirnya gak punya kecemerlangan ide. Karena ujung-ujungnya mentok sama istrinya. Ya, Sari jangan begitu dong ya. Sama Kelvin ya, ini udah pendeta Madya ini loh. Saya aja sayang sama dia kok. Saya perjuangkan dia. Kamu harus dukung, iya kan? Walaupun mungkin dia ada lambat-lambatnya. Ngertinya aku itu. Harus gitu ya. Jadi jangan terus dipatahin semangatnya. Ya. Begitu ya. Itu. Saya sama istri begitu. Kalau dia sudah kasih semangat, ya kan? Satu kali jemaat ada pindah, ya kan? Saya tidak bilang nanti di sini terjadi. Kalau istri sudah bilang, udahlah Pak, mungkin bukan berkat kita itu. Ya berdoalah nanti Tuhan kirim yang baru. Oh saya langsung semangat itu. Itulah pula kalau dia bilang, Bapak pun khotbah keras-keras. Waduh tambah, oh ya itu hati kita. Bapak khotbah lama-lama. Kalau Niko yang bilang sama saya gak apa-apa. Iya kalau dia bilang Pak jangan lama-lama. Oke deh siap. Tapi kalau istri yang sudah bilang, Pak gara-gara khotbahmu pindahlah Pak Simanjuntak itu. Nah ini ada Simanjuntak. Alerang warna pide bano bereng. Setia dia di sini. Ini pemilih saya ini loh, Bu Sari. Jaga ya, pemilih saya ini. Oh ini bagus. Jaga ini. Ini agak ada apanya, nakal-nakalnya. Jadi harus hati-hati. Jadi begitu. Jadi kadang kan kalau istri bilang begitu, itulah khotbahmu pula lama-lama. Khotbahmu keras-keras. Iya kan? Kera. Bukan keras lagi, kera. Bingung kita jadinya. Akhirnya kita pun berpikir. Ya, saya jujur pernah dulu dibilang ibu begitu. Itulah Pak, lama-lama. Udah, kau yang khotbah, aku bilang. Itulah saking marahnya. Udah, kaulah yang khotbah. Karena kita sudah serius, sudah puasa, udah doa. Disalahin, jemaat pindah. Padahal kita pun tahu kan jemaat ini pun ya jangan-jangan dia pindah karena ada yang lain faktornya.
Jadi ini yang pertama, kita bisa melihat maksud rencana Tuhan, di mana lewat bersyukur kita berkata ya, sependapat, sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan. Katakan amin. Ya. Jadi kalau sawitmu turun, sependapat sama Tuhan ya. Amin. Amin. Yang punya sawit, amin. Iya. Oh iya, ada sawitnya juga. Yang HK enggak turun dari perusahaan, katakan amin. Kok Bapak ini lemah sekali bilang aminnya? Amin. Kuat, jangan ikut Bu, dia dulu. Amin. Siap-siap Pak ya, enggak keluar HK-mu ya. Enggak keluar bonus. Jadi setuju sama Tuhan, sepakat. Tuhan izinkan sakit. Saya bulan lalu enggak bisa tidur 2 minggu. Gak bisa tidur saya 2 minggu. Lalu sampai saya bilang sama istri, Mak jangan-jangan, karena aku baca di Facebook, katanya ada istri menyantet suaminya sampai mati. Bukan istriku yang nyantet. Dengar dulu, kalian terus curiga. Jadi aku bilang sama istri saya, Ma, jangan-jangan ada lawan kita ya. Bukan dia baik sama saya, sayang sama saya. Jangan-jangan ada yang nyantet saya ya. Kenapa? Gak bisa aku tidur. Gak bisa tidur, pasti hanya 1 jam saja. Itu pun jam 4. Hampir 2 minggu. Lalu aku tanya kawan, udah Pak periksa ke dokter. Tambah takut saya. Nanti bilang pula penyakit ini itu. Akhirnya aku tanya lagi apotik. Ya, apa obat tidur? Oh, jangan Pak. Kalau nggak ada resep nggak boleh. Nanti ketiduran terus Bapak katanya. Wah, iya pula. Jadi gimana ini? Lalu istri bilang begini, Pak, itu maksud Tuhan supaya Bapak waktu nggak bisa tidur berdoa. Oh iya pula ya, pikirku. Jadi nggak dikasih tidur supaya berdoa sama Tuhan. Ya, bukan supaya main HP, enggak. Itu enggak tujuan Tuhan. Enggak bisa tidur supaya main HP sampai jam 4, tidak. Supaya berdoa. Memang betul. Akhirnya saya berdoa beronde-ronde. Iya kan? Jadi begitu saya berdoa setengah jam, memang ngantuk. Jadi kalau saudara yang susah tidur, berdoa saja pasti ngantuk. Jadi berdoa ngantuk, tapi enggak bisa lagi bangun. Ya. Nah, akhirnya saya bilang sama Tuhan, iya deh, makasih Tuhan. Tuhan, aku setujulah sama kau. Kau kasih gak bisa tidur supaya aku berdoa. Itu namanya bersyukur. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Dikasih keadaan, pergumulan, sakit, kekurangan, ya, penderitaan, kesusahan. Kita sependapat saja sama Tuhan. Sebab ada ayat bilang begini. Ya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan izinkan kita tidak punya uang, Tuhan izinkan kita sakit, ada rencana Tuhan di situ. Tuhan izinkan kita susah, Tuhan seperti Ayub, Tuhan izinkan dia menderita, bahkan sampai dihina istrinya, sampai istrinya bilang, Ayub, kutukilah Tuhanmu itu dan matilah kau. Wah, kejam itu. Kalau ibu ini bilang sama suaminya, mate maho. Bahasanya siapa itu? Mate maho. Pak apa? Marga apa? Sinuraya. Apa? Tapi kalau aku bilang Pak bahaya itu ya. Tapi ku bantulah dulu ibu bilang begitu kan. Bapak sakit. Udah dia bilang sama bapak, mate maho. Gimana perasaan bapak itu? Ada jawaban, homa mate katanya. Sakit itu loh Pak. Pernah Bapak, ibu dibilang ibu sama bapak? Enggak ya. Berarti sayang istrinya. Ini istri Ayub. Maka Ayub bilang begini, dasar perempuan gila. Jadi perempuan gila dia dibilang. Jadi katanya perempuan gila itu kalau hanya mau enaknya. Ikon terusnya narok kepeng. Nah, itu perempuan gila itu. Unang turunnya sawit. Itu perempuan gila itu. Menurut Ayub ya, maaf. Itu menurut Ayub.
Jadi dia bilang, kau dasar perempuan gila. Kau hanya mau yang enak-enak saja. Kau tidak siap menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Itulah sikap kita, sependapat, sepakat dengan Tuhan. Jangan kita menolak apa yang Tuhan izinkan. Terkadang kita tidak melihat di balik persoalan itu ada rencana Tuhan yang baik kepada kita. Ya, ada rencana Tuhan yang indah. Saya yakin itu anak-anak Tuhan yang datang siang ini. Mungkin pernah kau alami kegagalan, kekecewaan. Tapi lihat, di balik itu ada yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Sepakatlah kita kepada Tuhan. Sependapatlah kita dengan Tuhan. Ya, jangan kita kemudian berkata, aku tidak terima, aku tidak mau. Ya, sehingga saudara, dengan kita bersyukur, kita bisa, ya lanjutkan, kita bisa menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Kita bisa memaklumi, kita bisa menyelami, dan kemudian kita berjalan sesuai kehendaknya itu. Ini loh nak, jangan ke kanan, karena di kanan itu ada bahaya. Jangan di kiri, ke kiri, karena di situ ada ancaman. Ayo nak, berhenti dulu kata Tuhan. Itu kita bisa selami. Kita bisa mengerti. Sekarang kita berjalan dalam kehendaknya, kemauannya. Apa yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan biarkan? Dan Tuhan larang aku ke kanan. Tuhan larang aku ke kiri. Dan Tuhan larang aku maju. Tapi Tuhan bilang, berhenti nak. Ternyata di kanan itu memang, di kiri itu ada ancaman, bahaya. Maju pun ada bahaya. Lalu dia bilang, berhenti dulu nak. Kan kadang begitu Tuhan itu. Karena dia sayang sama kita. Ya, dulu kita nggak ngerti. Makanya kalau ada kegagalan hidup kita, ada kekecewaan kita alami, kita begitu marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Waktu anak saya gagal jadi PNS satu masuk, sempat saya marah sama dia. Karena dua mereka mencoba, dua orang. Ya, baru terakhir ini malah dia keluar dari Bank Mandiri. Anak saya ini, cewek. Aduh, saya bilang, orang berebut kerja ke sana, kenapa kamu tinggalkan? Ya, kenapa kamu tinggalkan? Marah saya. Ibunya bilang, Pak, jangan dipaksa anak-anak. Ternyata kemudian saya dengarlah dari orang, kerja di bank itu sangat berbahaya karena selalu target. Dan anak saya ini bilang, Pak, saya selalu diintimidasi, stres saya. Nah, sekarang dia kerja di tempat lain. Ya, sudah punya jabatan yang agak tinggi dia. Kalau abangnya sudah masuk PNS, di bulan 6 akan dilantik. Jadi waktu dia nggak lulus PNS itu saya marah. Kamu nggak belajar seperti abangmu. Kamu pula nggak sungguh-sungguh seperti abangmu. Tapi terakhir ini saya merenung, oh Tuhan, ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi anak kami ini. Ada yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan terhadap anak-anak kami ini. Ya, dalam hidup kita juga mungkin bisa begitu. Saudara alami kekecewaan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan keluarga dan sebagainya lah. Namanya juga hidup kita ini kan gak selamanya enak, gak selamanya sukses. Perlu ada kegagalan, perlu ada. Kalau kemarin saya bilang sama muda-mudi kebaktian kami kaum muda malam minggu, setiap kegagalan itu jadikan batu loncatan untuk kamu meraih level tertinggi. Itu saya bilang sama mereka. Karena terkadang kita tidak tahu itu kenapa saya gagal, kenapa saya tidak sukses.
usaha saya tidak sukses, hidup saya tidak baik. Tapi itu tadi, selain kita setuju ya, lalu tujuannya tadi apa lagi? Kita bersyukur, dengan itu kita bisa menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lalu proses itu memang tidak mudah. Ya, berat. Tidak mudah proses kalau kita bersyukur. Tidak mudah kita dapat. Kita mungkin bisa, tapi orang lain tidak bisa. Seperti Ayub itu. Dia bisa melihat rencana Tuhan. Dia bisa bersyukur. Tapi istrinya tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima. Kita pun bisa demikian. Istri bisa bersyukur, tapi suami tidak bisa menerima. Suami bisa bersyukur, istri tidak bisa menerima. Ya, kita bisa bersyukur, orang tidak bisa menerima. Inilah proses yang berat. Namun Tuhan ingin dikatakan di sini, kita bersabar supaya kita bisa mendapat hasil yang maksimal itu. Sabar. Jadi kalau bersyukur itu memang harus disertai dengan sabar. Ya, sabar terus. Mau dikata-katain orang, apa kamu? Bersyukur sudah begitu. Berterima kasih sudah begitu. Coba. Ya, anaknya mati semua. Hartanya habis semua. Ya, bencana alam. Semua habis. Terakhir dia sakit. Sakit dia. Itulah Ayub. Waktu dia bersyukur, tidak gampang orang lain menerima. Ya, apa sih? Jangan-jangan kau sudah gila, sudah stres, bersyukur dalam keadaan susah. Biasanya kalau orang bersyukur, kalau sukses, kalau berhasil, kalau semua lancar. Tapi ketika kita dalam pergumulan itu bersyukur, itu adalah membutuhkan kesabaran. Sebab kata Alkitab saudara, semua akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan akan berikan nanti waktu yang terbaik, masa-masa yang terbaik untuk kita mencapai apa yang terbaik. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Yang kedua, saya hanya sampaikan dua. Ya, nanti malam saya sampaikan satu lagi di Aikanopan. Ya, yang kedua, kita melihat bahwa, ya, coba tampilkan yang kedua. Dalam bersyukur kita bisa tunjukkan lewat doa kepada Tuhan. Makanya tadi dalam Filipi itu jelas dikatakan, coba kembali dulu ke ayat Filipi 4 tadi. Ya, tolong Filipi 4 ayat 6. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Ayat berapa? Maaf ya, saya malah salah ngomong. Filipi 4 ayat 6. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kembali lagi ke tadi, PowerPoint tadi, bahwa bersyukur itu kita bisa tunjukkan dalam doa kepada Tuhan. Makanya kalau kita sedang menghadapi persoalan, maka kita itu Tuhan ajar supaya berdoa. Yesus selalu mengajar kita banyak berdoa. Sering berdoa. Ya. Ada menara dua di tempat kita ini ya kok. Ada dua pengerja. Enggak ada. Tapi doa itu perlu dibangun. Doa pribadi. Ya. Doa pribadi. Saya di pelayanan saya
kasih tugas jemaat, jam-jam doa. Lalu mereka bilang sama saya, Pak, Om, kalau misalnya saya dapat tugas jam 9, saya bilang begini, coba kau hitung dulu di jam berapa kau sedang tidak begitu sibuk. Lalu kasih taulah sama Ibu Gembala, nanti disitulah jadwalmu. Ada yang bilang setelah saya antar anak ke sekolah, kan jemaat kita rata-rata juga ada yang pedagang ke pajak. Jadi saya di rumah itu yang agak kosong jam 9, jam 10. Oke, enggak apa-apa. Kasih tahu Ibu Gembala, catat. Ada yang bilang, Pak, saya bisa doa malam jam 11. Catat. Ada yang bilang jam 2 ada. Tetapi kemudian ada pertanyaan terakhir ini. Misalnya kalau jam itu enggak pas saya kerjakan. Katakanlah jam 9 saya sudah harus berdoa, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada kesibukan, tidak apa-apa, geser. Karena kita ini enggak seperti kawan kita yang satu lagi, harus 5 waktu. Ya, harus pas jamnya. Kalau enggak bisa, nanti paling dijamak katanya. Kalau kita enggak boleh, tapi tetap hari itu, satu hari itu engkau berdoa sama Tuhan. Mau ke pajak, mau buka usaha, berdoa. Mau antar anak, pulang antar anak. Siang ada waktu berdoa. Kalau mau ke gereja, boleh datang ke gereja. Kita buka gereja, saya bilang. Tapi rata-rata bilang, enggak, di rumah saja kami, Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sejak itu kami sudah jalan ini ada hampir 5 bulan. Sejak itu saya lihat banyak kesaksian jemaat. Ada yang bilang, Pak, kami merasakan sekarang bagaimana kami kok rasanya enak hidup kami itu. Sejahtera, damai. Tidak karena banyak uang. Ya, kami juga merasakan ada hadirat Tuhan di rumah kami. Ada hadirat Tuhan di pajakku. Karena ada juga jemaat yang bilang, kalau di pajak aku doa, Pak, bagaimana? Oh, bisa. Pas enggak ada pembeli ya, aku bilang. Jangan pula pas datang pembeli kau berdoa. Nanti pembelimu dicuri buahmu, aku bilang. Pas dia kosong, berdoa saja. Ya, datang dia, putus doa. Kembalikan lagi, sudah sepi. Jadi saya ajari. Kenapa saya katakan itu? Karena lewat berdoa, memang salah satu kesaksian yang saya dengar itu, dia bilang begini, saya sekarang kok bisa bersyukur ya Pak. Kami bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Dulu kalau untungku tidak besar pas jualan, aku rasanya lemah, tidak semangat. Walaupun datang kebaktian, kok aku enggak semangat. Karena hari itu penjualan kami enggak besar. Nah sekarang gimana? Saya bilang, iya Pak, sekarang kok saya bisa merasa ada ya rasa seperti kuat, ada rasa seperti ya ditolong, ada kekuatan yang dari Tuhan. Nah, itu yang kita dikatakan tadi, bersyukur lewat doa dan permohonan kepada Tuhan. Makanya kita anak-anak Tuhan sekali lagi harus semangat berdoa. Ya, jangan pernah putus asa berdoa. Apalagi kita hamba Tuhan, waduh, ya kita paling banyak harus berdoa. Ya, karena jemaat kan seringkali tidak bisa hadapi persoalan. Maka siapa yang bisa menolong mereka kalau bukan Tuhan? Ya, sampai kemudian kita doakan. Kalau saya doakan satu-satu. Sampai saya hafal anak-anak mereka itu. Saya hafal. Ya, apalagi kalau sampai jemaat SMS saya, Om, tolong bantu doakan abangku sekarang di rumah sakit di Gunung Sitoli. Ada itu jemaat kita. Kakakku sekarang sudah kritis, jantungnya bengkak. Lalu saya langsung, udah dia ngomong begitu, ayo kita doa. Lalu besoknya saya tanya, gimana kakaknya?
Ya Om, puji Tuhan sudah lewat kritisnya. Sudah sehat. Nah inilah doa itu. Jadi kita menjadi anak Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan. Anak Tuhan yang ya selalu mengalami ya sikap supaya dengan kita bersyukur maka setiap keputusan dan perkataan tindakan kita adalah selalu ditandai dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih. Ya, tadi kami dari Ekanopan naik mobil, Pak Niko berdua, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, karena beliau bilang Tuhan syukur hari ini kami hidup. Dan kami akan menjalankan semua kegiatan kami hari ini. Itu kan sikap kita loh anak Tuhan, bersyukur. Amin saudara. Ya, jadi kalau saudara pagi-pagi bangun, bersyukur sama Tuhan. Duduk berdoa, syukur Tuhan. Aku bisa bangun dengan segar, sehat. Coba kalau sampai kita dibanguni orang. Gak bangun-bangun. Kira-kira gimana itu? Ya. Tapi kita masih bisa bangun. Malah membangunkan orang lagi kita. Ayo bangun-bangun. Doa. Tapi kalau kita yang dibanguni, kan susah kita kan? Ya. Kita sudah? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Janganlah ya. Amit-amit cabang bayi. Tapi kita bangun. Apalagi tetangga kita kan sekarang jam berapa coba? Kalau yang saya mau tanya dulu, siapa yang tahu jam berapa tetangga kita itu mulai azan pagi-pagi? Coba angkat tangan dulu. Selain Pak Niko. Iya, ibu ini. Berarti ibu ini dekat masjid ya. Kalau Amang Junta jam 3 mahalahi. Udah ikut-ikutan dah. Dah kubawa tuh Amang. Dulu kita tahu itu kenapa? Karena kita pun bangun. Ya, saya jujur dibangunkan oleh mereka kadang. Ya. Dan mereka bersyukur. Allahu Akbar. Sebetulnya jangan kita terus bilang, itu kan agama lain kok dibahas Pak. Sebab arti Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita pun begitu kan. Kita bangun, Maha Besar Engkau Tuhan. Aku sehat, aku segar. Mau tidur malam, mau berjalan, mau duduk, mau apa saja. Kata Tuhan, bersyukur. Sedikit lagi lanjut tadi bagian ini. Ya. Sudah. Ini ya. Jadi dalam syukur itu kita akan menjadi orang-orang yang melangkah dalam iman. Ya. Sebab Tuhan akan selalu memelihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu. Mungkin engkau pedagang, Tuhan akan berkati. Petani, Tuhan berkati. Kerja di kantor, Tuhan berkati. Yang kuliah sekolah, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Walaupun jalan jauh. Sana tahu ada anak dari sini sekolah ke Kanopan kan? Ada, mana siapa? Masih sekolah kau? Udah tamat. Adikmu yang masih? Ini kan ke SMA negeri kan? Bayangkan dari sini ke Kanopan. Jauh itu loh. Naik sepeda motor. Ya, jemaat kita juga begitu ada. Anak SMA naik sepeda motor. Ke SMA negeri 1. Tapi kalau Tuhan selalu lindungi, pelihara, dan Tuhan akan terus menolong. Ya, puji nama Tuhan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kita katakan dengan bahwa syukur itu, kita selalu bersyukur kepada Tuhan.